Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Nisa, jurusan Pendidikan IPS, dosen pengampu Ibu Azharotun Nabia. Sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang salah satu peristiwa sejarah di Indonesia dengan judul Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan Sekutu. Perlu kita ketahui lagi bahwasanya setelah momen kemerdekaan Indonesia yang mana telah diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945, hal tersebut merupakan awal negara Indonesia mengalami kebebasan dari penjajahan. Setelah momen proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mana telah diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana seharusnya bangsa Indonesia itu telah merdeka dan terbebas dari penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Malahan Indonesia harus berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh masuknya Belanda dengan membonteng sekutu atau Hinca untuk masuk ke Indonesia. Yang mana Inggris sudah mendarat lebih awal, yaitu pada tanggal 29 September 1945. Nah, kedatangan Inggris itu awalnya disambut baik oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Namun keadaan berubah menjadi tegang setelah mengetahui bahwa Inggris membawa pasukan Hinca atau Belanda dengan misi atau tujuan pertamanya yaitu ingin membebaskan tawanan perang. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berubah pikiran, mengubah misinya dengan tujuan untuk melucuti tentara Jepang. Dan lama-lama kedatangan Inggris atau AFNI di Indonesia ini sangat meresahkan rakyat Indonesia, sehingga terjadilah pergerakan atau perlawanan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Sehingga mulai tahun 1945 sampai dengan 1950 di Indonesia ini banyak sekali perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai daerah. Nah, perlawanan ini tidak hanya berupa perlawanan fisik saja atau menggunakan senjata saja, melainkan juga menggunakan jalur diplomasi atau perundingan atau perjanjian. Adapun perlawanan fisik yang dilakukan di Indonesia terhadap Belanda diantaranya yang pertama pertempuran Surabaya, yang kedua pertempuran Medan Area, yang ketiga pertempuran Ambarawa, yang keempat pertempuran Bandung Lautan Api, yang kelima pertempuran 5 hari di Semarang, yang keenam pertempuran Puputan Margarana di Bali. Adapun pertempuran di Surabaya itu terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 20 November 1945, yang mana disebabkan oleh adanya Inggris yang mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945. Hal tersebut bertujuan untuk meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya kepada pasukan Inggris serta menyerahkan diri. Hal tersebut ditolak mentah oleh rakyat Surabaya. Akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadilah puncak peperangan yang mana dipimpin oleh seorang tokoh bernama Bung Tomo. Dan pada tanggal 10 November 1945, Bung Tomo juga
membakar semangat arek-arek Surabaya. Sehingga pada tanggal ini diperingatilah sebagai Hari Pahlawan Nasional. Yang mana saat itu arek-arek Surabaya hanya bermodalkan senjata ringan yaitu berupa bambu runcing. Sedangkan dari pihak Belanda menggunakan senjata yang lengkap dan sudah modern. Yang kedua yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 yang mana dilatar belakangi oleh adanya sekutu dan Belanda yang ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Mendengar hal tersebut, penduduk Medan tidak terima dan melakukan perlawanan di berbagai daerah di kota Medan. Yang ketiga yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai dengan 15 Desember 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh adanya perlawanan antara TKR terhadap pasukan sekutu, yang mana pasukan sekutu itu ingin menduduki wilayah Ambarawa. Nah, tokoh yang memimpin di pertempuran ini bernama Sudirman. Dan untuk mengenang peristiwanya dan untuk mengenang jasa pahlawannya, maka dibuatlah momentum Palagan Ambarawa. Dan juga adanya Hari Infanteri. Yang keempat yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi oleh sekutu yang mengeluarkan ultimatum perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung. Hal tersebut membuat marah rakyat, terutama TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, yang mana mereka berencana untuk membumi hanguskan atau membakar kota Bandung agar tentara sekutu dan Belanda tidak dapat menggunakan fasilitas yang ada seperti gedung-gedung, rumah-rumah, dan fasilitas lainnya. Yang kelima yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945, yang mana disebabkan oleh kericuhan penyitaan senjata Jepang. Nah, tapi ternyata ada tujuan lain, yaitu ingin menjajah kembali negara Indonesia. Mendengar hal tersebut, masyarakat Semarang melakukan perlawanan terhadap Belanda dan sekutu, sehingga sampai terjadi gugurnya Dr. Karyadi. Nah, untuk mengenang jasanya, maka pemerintah menamai rumah sakit di Semarang dengan nama RS Karyadi serta membangun Tugu Muda. Yang keenam yaitu pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran ini terjadi di kota Bali. Pertempuran ini melibatkan antara pasukan TKR atau divisi Sunda Kecil yang mana dipimpin oleh Kolonial I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Belanda yang ingin menguasai Bali. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November 1946 sampai dini hari. Sehingga oleh karena itu perang ini atau pertempuran ini dinamai dengan sebutan Puputan, yang mana tersebut dimaknai karena perlawanan ini dilakukan
sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu, pertempuran ini disebut dengan puputan Margarana. Nah, selain perlawanan fisik, Indonesia juga melakukan jalur perundingan atau diplomasi atau perjanjian dengan pihak Belanda dan sekutu, yang mana perjanjian tersebut diantaranya perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, perjanjian konferensi Meja Bundar. Adapun perundingan Linggarjati itu terjadi pada tanggal 15 November 1946, yang mana Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Schermerhorn. Dan perjanjian ini menghasilkan Belanda mengakui Indonesia secara de facto, dibentuknya RIS, serta dibentuknya Uni Belanda Indonesia. Yang kedua yaitu perundingan Renville. Perundingan ini terjadi pada tanggal 17 Januari 1948, yang mana Indonesia diwakili oleh Abdul Qadir, sedangkan Belanda diwakili oleh Amir Syarifuddin. Hasil perundingan ini yaitu RI mengakui kedaulatan Belanda serta diadakannya pemungutan suara untuk dibentuknya RIS. Adapun dampaknya terhadap Indonesia yaitu wilayah Indonesia menjadi sempit serta turunnya kabinet Amir Syarifuddin dan juga pembentukan PKI di Madiun. Yang ketiga yaitu perundingan Rumroyen. Nah, perundingan ini diambil dari kata dua nama orang, yaitu Muhammad Rum dari perwakilan Indonesia, sedangkan Van Rooyen diambil dari kata perwakilan delegasi Belanda. Nah, hasil perundingan ini menghasilkan pemberhentian agresi oleh Belanda serta pengembalian ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Adapun hasil perundingan yang lainnya diantaranya yaitu pembebasan pimpinan RI serta dilaksanakannya perundingan KMB, Konferensi Meja Bundar. Yang terakhir yaitu perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi ini dilakukan oleh dua negara yang mana didampingi oleh penengah yaitu Van Maarschaveen. Nah, untuk perwakilan Indonesia sendiri yaitu diwakili oleh Muhammad Hatta, sedangkan untuk Belanda diwakili oleh untuk perwakilan Indonesia yaitu Muhammad Hatta, dan untuk perwakilan Belanda diwakili oleh Van Maarschaveen, dan sebagai penengahnya yaitu Sultan Hamid II. Adapun hasil perundingan ini yaitu pengakuan RIS oleh Belanda serta RIS harus membayar utangnya kepada Belanda. Adapun latar belakang adanya agresi militer 1 dan 2 yaitu dilatar belakangi pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militernya yang mana berhasil menduduki wilayah Jawa Barat, Surabaya, serta Medan. Yang kedua yaitu melakukan blokade. Belanda melakukan blokade terhadap Indonesia sehingga terjadilah penghambatan perekonomian dan juga hubungan Indonesia dengan negara lain. Yang ketiga
yaitu pada tanggal 30 Juli 1947, India dan Australia mengajukan permasalahan ini kepada PBB, dan masukan ini diterima oleh PBB, sehingga saat itu PBB membahas mengenai bagaimana caranya agar permasalahan ini dapat terselesaikan. Sedangkan untuk agresi militer Belanda II dilatar belakangi oleh Belanda kembali lagi menyerang, yaitu pada tanggal 19 Desember 1945, yang mana Belanda mengingkari adanya perjanjian Renville. Adapun dampak agresi militer terhadap Indonesia, yaitu yang pertama dampak positif. Dampak positifnya yaitu menurunnya dukungan internasional kepada Belanda, karena sudah menyebar ya berita-berita Belanda menjajah Indonesia, Belanda menjajah banyak negara. Jadi terjadilah penurunan kerjasama antara Belanda dengan negara lain. Yang kedua yaitu banyaknya dukungan internasional kepada Indonesia. Nah, karena Indonesia negara yang dijajah oleh Belanda, maka banyak juga negara lain yang banyak memberikan dukungan atau bantuan kepada negara Indonesia. Yang ketiga yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Yang keempat yaitu posisi Indonesia semakin kuat dalam kancah internasional. Nah, dalam hal ini Indonesia juga dapat dikenal oleh negara lain. Oh, ternyata ada negara Indonesia. Nah, ini loh negara Indonesia. Jadi posisi negara Indonesia menjadi semakin kuat di kancah internasional, serta juga merupakan awal Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain. Adapun dampak negatifnya agresi militer terhadap Indonesia yaitu lemahnya kekuatan militer Indonesia. Yang kedua yaitu wilayah Indonesia semakin sempit. Dan yang terakhir banyaknya rakyat yang meninggal atau gugur, baik tentara maupun warga sipil. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.